adik-adik semua, apa kabar? Semoga adik-adik semua sehat-sehat ya. Hari ini kita mau beribadah. Sebelum beribadah, yuk kita berdoa dulu. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberikan kita kesehatan dan kekuatan hari ini. Sekarang kita mau memulai ibadah. Kiranya Tuhan sertai kami dari awal sampai terakhir dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas doanya ya Jovan. Yuk sekarang kita bersukacita dan menyanyi yuk. Halo adik-adik semuanya. Biarlah setiap hari kita senantiasa memuji Tuhan. Nah, sekarang mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan Dari Terbit Matahari. Mari kita menyanyikan lagu itu dengan semangat ya demi nama Tuhan. Biarlah hidup kita selalu memuji Tuhan ya adik-adik. Sekarang kita mau melanjutkan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya untuk selalu hidup menjadi murid Tuhan. Dengar dia panggil nama saya.
Adik-adik, untuk menjadi murid Tuhan, kita harus selalu bersukaria bersama-sama. Yuk kita menyanyikan lagu yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Terima kasih adik-adik yang sudah mau ikut memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang adik-adik boleh duduk dan mendengarkan firman Tuhan ya. See you and God bless you. Bye. Halo adik-adik semua, ketemu lagi sama Lesa Sansan. Adik-adik sudah nyanyi, sudah memuji Tuhan? Sudah ya? Berarti kalau sudah nyanyi, sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya apa ya? Iya, sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum kita dengar cerita Alkitab, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kalau berdoa tangannya gimana? Iya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk ikut Sansan berdoa ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh sekolah minggu. Sekarang saya mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong supaya saya dapat mengerti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Lesa Sansan punya gambar nih. Ada yang tahu gambar apa ini ya? Iya, gambar roti. Siapa di sini yang suka makan roti? Banyak ya yang suka makan roti ya. Ya enak ya roti itu ya. Iya. Biasanya adik-adik sekali makan bisa habis berapa roti? Bisa habis 1 ya? Habis 1. Ada juga yang habis 2. Iya. Ternyata adik-adik bisa makan 1 roti ya. Tapi ada yang bahkan bisa makan 2. Iya. Iya. Nah, sekarang Lesa Sansan mau ajak adik-adik berhitung nih. Ada berapa roti ya di gambar ini ya? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3.
ada 3 roti. Nah, kalau ada 3 roti, biasanya bisa buat berapa orang makan ya 3 roti ini ya? Iya, bisa juga buat 3 orang makan. 1 orang dapat 1 roti ya, makan supaya kenyang. Terus rotinya kira-kira nih, bisa dibagi nggak ya? Bisa disobek dibagi nggak ya? Bisa ya. Nah, kalau 1 roti disobek gitu ya, 1 rotinya disobek. Ada berapa roti nih di gambarnya? Kita tulis sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, setelah disobek artinya jadi 6 ya. Wah, bisa buat makan 6 orang sekarang. Tapi setelah disobek artinya jadi makin kecil ya. Belum tentu orang yang makan bisa kenyang ya. Nah, adik-adik, hari ini Ustaz Hasan mau cerita ya. Dulu di Alkitab ada cuma sedikit roti, sedikit ikan ya, tapi bisa kasih makan banyak orang dan orang-orangnya kenyang, makan sampai kenyang, sampai puas. Gimana caranya ya? Nah, yuk dengar ceritanya Ustaz Hasan ya. Adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sudah seharian mengajar banyak orang, menceritakan soal firman Tuhan, menceritakan soal Allah. Lalu juga mereka menyembuhkan banyak orang sakit. Wah, mereka sudah melakukan itu seharian. Dan tentunya pasti capek ya. Iya, capek, lelah, ngantuk ya. Lalu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk beristirahat. Yuk, kita naik ke kapal, kita ke seberang, kita beristirahat. Lalu Yesus dan murid-muridnya naik kapal ke seberang. Tapi orang banyak itu tahu kemana Tuhan Yesus mau pergi. Dan mereka buru-buru mengikuti Tuhan Yesus. Mereka berjalan kaki mengikuti Tuhan Yesus. Wah, waktu Tuhan Yesus sama murid-muridnya sampai ke seberang danau, mereka melihat begitu banyak orang sudah berkumpul di sana. Mereka sangat ingin mendengar cerita-cerita firman Tuhan dari Tuhan Yesus lagi. Maka Tuhan Yesus pun merasa berbelas kasihan kepada orang-orang itu, dan Tuhan Yesus mulai mengajar orang-orang itu lagi, menceritakan firman Tuhan, cerita Alkitab ya, ke orang-orang banyak itu lagi. Sampai tiba-tiba hari sudah malam dan orang-orang di situ mulai merasa lapar. Murid-murid juga melihat ya, karena mereka juga sudah seharian di sana, mereka juga sudah merasa lapar ya. Tapi di tempat itu nggak ada yang jual makanan. Zaman dulu ya, nggak ada toko-toko kayak sekarang, nggak ada restoran, nggak ada warung, nggak ada rumah makan, nggak ada ya waktu zaman itu ya. Jadi gimana orang-orang ini bisa makan ya? Terus murid-murid pergi kepada Tuhan Yesus. Mereka bilang, Tuhan Yesus, mereka sudah sangat lelah orang-orang ini dan lapar. Biarkan mereka pulang, biar mereka bisa makan di rumah masing-masing. Tapi Tuhan Yesus bilang, tidak, kamu yang harus memberi mereka makan. Hah? Mereka kaget dan melihat ya, orang-orang di sana sangat banyak. Gimana caranya bisa kasih makan orang segitu banyak ya? Terus kalau beli roti buat mereka semua, aduh nggak ada uang, nggak cukup uangnya buat belikan mereka roti. Kalaupun dipaksa-paksa, orang cuma dapat secuil kecil roti. Gak kenyang, gimana ya? Lalu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mencari di antara orang-orang itu apakah ada yang membawa makanan. Jadi murid-muridnya mencari, bertanya, ada yang bawa makanan, ada yang bawa makanan. Dan seorang murid Tuhan Yesus menemukan seorang anak kecil yang membawa bekal, 1 kotak bekal ya, yang isinya cuma 5 roti dan 2 ikan saja. Isinya cuma itu aja, 5 roti dan 2 ikan. Coba dihitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma paling sedikit ya, kalau dibagi-bagi roti sama ikan ini cuma bisa kasih makan 7 orang ya. Mau ada 5 roti sama 2 ikan, cuma bisa 7 orang aja makan. Gimana ini Tuhan? Cuma ada makanan sedikit sekali, cuma 5 roti 2 ikan. Gimana dong? Tapi Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengajak orang-orang itu duduk.
Setelah semua orang duduk semua, Tuhan Yesus berdoa kepada Allah. Tuhan Yesus berterima kasih untuk makanan ini. Dan lalu Tuhan Yesus membagi-bagikan, rotinya dibagi-bagikan, bagi. Loh, kok ada terus ya? Loh, kok bisa ada terus ya? Sama ikannya juga gitu. Tuhan Yesus bagi, terus dibagi. Loh, kok bisa ada terus ya roti sama ikannya? Ada terus roti sama ikannya dibagi. Dan semua orang bisa dapat, nggak cuma dapat roti sama ikan, mereka juga bisa makan berkali-kali sampai kenyang. Semua orang di situ bisa kenyang. Hah? Kok bisa ya? Terus nggak cuma itu, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, nah semua sekarang sudah kenyang, ayo makanan-makanan yang sisa, roti yang masih sisa, ikan yang masih sisa, dikumpulkan semuanya. Wah, mereka mengumpulkan roti-roti dan ikan-ikan yang tidak termakan, karena orang-orangnya semua sudah kenyang. Ya, yang nggak termakan dikumpulin. Wow, dan adik-adik, sisa roti dan ikannya ada 12 keranjang. Wah, kok bisa? Padahal cuma dari 5 roti sama 2 ikan. Dibagi-bagi ke orang banyak, 5.000 orang lebih makan. Semua bisa dapat roti, dapat ikan, bisa makan sepuasnya sampai kenyang. Ya, tapi bisa cukup buat semuanya, bahkan sisa. Ada yang sampai gak kemakan 12 keranjang. Ya, 12 keranjang roti dan ikan. Wow, kok bisa ya adik-adik ya? Adik-adik, itulah yang namanya mujizat. Dari cuma 5 roti 2 ikan kok bisa jadi banyak. Bisa kasih makan 5.000 orang lebih. Sampai mereka semua kenyang, makan roti dan makan ikan. Kok bisa? Ya, itu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus melakukan mujizat itu? Karena Tuhan Yesus peduli sama orang-orang yang ingin mendengarkan cerita Alkitab, mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus walaupun capek, Tuhan Yesus cerita firman Tuhan. Ya. Terus Tuhan Yesus juga peduli orang-orang lapar. Tuhan Yesus peduli dan kasih makan. Walaupun cuma ada makanan sedikit, ya Tuhan Yesus melakukan mujizat bisa cukup untuk semua orang. Mereka bisa makan sampai kenyang. Itu mujizat. Oh, kok Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat ya? Melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang mustahil. Kenapa kok Tuhan Yesus bisa melakukan itu? Melakukan mujizat? Ya, karena Tuhan Yesus adalah anak Allah. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Allah. Dia berkuasa, hebat, ya. Tuhan Yesus adalah Allah kita. Bahkan adik-adik, Tuhan Yesus yang adalah Allah kita itu juga peduli kepada adik-adik, papa mama dan juga Losha, peduli sama semua orang. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Allah kita dan juru selamat kita. Wah, seneng ya adik-adik ya, karena kita punya Allah, punya Tuhan Yesus yang sangat hebat, yang berkuasa, ya. Dan gak hanya itu, Tuhan Yesus Allah kita juga sangat peduli sama kita. Sama seperti tadi, Tuhan Yesus peduli sama orang-orang banyak itu, peduli mereka butuh mendengarkan firman Tuhan, peduli bahwa mereka butuh makanan. Tuhan Yesus juga peduli sama adik-adik, papa mama dan juga Losha. Hari ini adik-adik semua masih bisa makan, masih punya baju yang bagus yang bisa dipakai, ya. Masih bisa punya tempat tinggal untuk adik-adik istirahat, bubuk, ya, di sana. Nah, itu semua tanda bahwa Tuhan peduli. Tuhan menyediakan apa yang adik-adik butuhkan. Walau kan papa mama yang kasih aku baju yang bagus, kan papa mama yang beliin aku baju yang bagus, kan papa mama yang kasih aku makan, beliin aku makan, gitu ya. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus yang memberi berkat, memberkati papa mama supaya bisa bekerja. Terus dari bekerja bisa kasih adik-adik makan, bisa beliin adik-adik baju yang bagus, ya. Jadi semua itu berkat dari Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, Lesasan mau ajak adik-adik hari ini berterima kasih sama Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk kita berdoa bersama-sama ya.
Tuhan Yesus, terima kasih karena kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang sangat hebat, Allah yang berkuasa, dan Allah yang peduli kepada kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau bersyukur untuk pekerjaan Papa Mama. Kami juga mau bersyukur untuk makanan dan baju yang kami punya. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk dapat selalu bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekarang saatnya kita mau kerjakan aktivitas. Hari ini ada 2 aktivitas ya. Untuk aktivitas yang pertama, Papa Mama ambilkan aktivitas rumah 3 soal Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, kita buka ya. Nah, di sini dia disuruh menebali garis-garis putus-putus ini, ada tulisan angkanya. Jadi tebeli kira-kira ada berapa keranjang ya ini ya. Nah, dia tulis ya nomornya ya, ditebeli jadi angka. Nanti dilihat ada berapa ya roti dan ikan yang sisa tadi. Ya. Terus untuk yang ini ada hal-hal yang adik-adik bisa syukuri seperti keluarga, makanan, rumah, firman Tuhan, dan juga Tuhan Yesus kita bisa syukuri. Kita punya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita ya. Nah, tugasnya adik-adik mencocokkan tulisan ke gambarnya. Misalnya nih, makanan. Oh, yang mana yang gambar makanan ya? Adik-adik garis. Oh, yang ini. Jadi garis ya. Terus sama nih, keluarga. Mana yang gambar keluarga? Oh, ini. Jadi garis antara garis gitu ya. Nah, oke. Ini aktivitas rumah yang pertama. Aktivitas ini bernilai 30 poin. Nah, aktivitas yang kedua ya. Sebelumnya adik-adik minta tolong Papa Mama atau adik-adik bisa gunting-gunting sendiri ya, yang gambar-gambar keranjang ini ya. Jadi kayak gini udah digunting, sudah. Nah, kita mau buat keranjang. Nanti keranjangnya diisi 5 roti sama 2 ikan ya. Nah, keranjangnya caranya gini. Ini kan bentuk lingkaran nih, dilipat dulu. Nah, jadi 2 bagian. Nah, ini juga gitu ya, lingkaran satunya juga dilipat jadi 2 bagian. Nah, kalau sudah, nah nih adik-adik sudah ya, lingkarannya sama lingkarannya disatuin. Nah, disatuin gini jadi bentuk selang gini kan ya. Terus dikasih tali nih di sini, tali di tengahnya. Oh, sudah dikasih tali di tengahnya ya. Sudah kasih tali di tengahnya. Adik-adik staples. Di staples. Di staples ya di sini ya. Kayak gini nih. Jadi nanti kayak gini. Masih staples ya. Nah, sudah di staples. Jadi, nah sebaliknya juga gitu, jadiin satu. Sudah, talinya dimasukin di antara sini ya. Nah, terus di staples juga. Wah, jadi deh keranjangnya. Tenang. Jangan lupa ya, gambar yang 5 ikan digunting dan nanti dimasukkan ke dalam keranjangnya. Ya, punya 5 roti dan 2 ikan ya. Aktivitas 2 ini bernilai 30 poin juga ya. Kalau dikerjakan aktivitas pertama dan dikerjakan aktivitas kedua, total dari dapat 60 poin.
Tapi kalau adik-adik kumpulkan hari Minggu ini juga, kerjakan hari Minggu ini, foto, kirim ke Lause Mentor ya, adik-adik dapat tambahan 20 poin. Jadi adik-adik bisa dapat 80 poin. Tapi kalau nggak bisa kerjakan hari Minggu ini, Lause Mentor masih tunggu dari hari Senin sampai hari Rabu ya. Dalam mengerjakan aktivitas rumah bersama papa mama adik-adik semuanya.